Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar kembali. Walaupun kita sekarang masih masa pandemi dan belajarnya masih daring, tetap semangat. Semangat belajar, selamat untuk meraih cita-cita. Baiklah, hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Baiklah, pertama adalah optimis. Optimis adalah sikap memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu yang dilakukan dengan semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan berhasil untuk meraih sesuatu. Jadi, yang dinamakan optimis adalah kita yakin bahwa kita akan berhasil dalam melakukan sesuatu. Itulah optimis. Ada perbedaan antara optimis dan pesimis. Karena lawan dari optimis adalah pesimis. Kalau orang optimis berkata, itu sulit tapi bisa. Sedangkan kalau orang pesimis berkata, itu bisa tapi sulit. Maka dari itu, dalam setiap kegiatan kita harus tetap optimis bahwa kita bisa untuk melakukan sesuatu, untuk meraih cita-cita dan sebagainya. Nah, untuk kalian kira-kira bagaimana nih? Apakah kalian selama ini optimis atau pesimis? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk jangan berputus asa. Karena berputus asa adalah salah satu perilaku setan. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus optimis. Dan rahmat Allah itu sangatlah luas. Kemudian ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca bareng-bareng. An Abi Hurairah an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla anna inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkurni wallah Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatan bil falati wa man taqarraba ilayya shibratan taqarrabtu ilayhi dira'an wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi aharwilu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah taala berfirman, aku mengikuti prasangkaan hambaku dan aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya, seperti salah seorang dari kamu yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi teman-teman, sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangkaan hambanya. Kalau hambanya berprasangka bahwa Allah itu selalu ada, maka Allah pun akan selalu menyertai kalian. Kemudian jika kita berprasangka bahwa aku pasti berhasil, maka kita pun akan berhasil. Gitu. Jadi mulai dari sekarang, belajarlah untuk berpikir optimis dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa yang kalian pikirkan bisa jadi nanti akan terjadi dalam kehidupan kalian. Jangan pernah menjadi orang yang pesimis. Itu optimis. Nah, sekarang yang kedua adalah ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh, terencana, secara matang dengan memperhitungkan untung rugi dan lain sebagainya dalam meraih sesuatu dalam hidupnya. Nah, jadi yang dinamakan ikhtiar adalah bentuk usaha kita untuk meraih sesuatu. Itu namanya ikhtiar atau usaha kita dengan sungguh-sungguh, perencanaan yang matang. Itulah yang dinamakan ikhtiar untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Ada sebuah hadis, pertama adalah ayat Al-Quran, kita baca bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, jadi dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ini bahwa jika kita ingin merubah nasib kita, ya kita harus berusaha, karena Allah katakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mau merubahnya sendiri, kalau mereka tidak mau berusaha. Saya ingin pinter, ya kita harus belajar gitu. Saya mau jadi orang sukses, ya kita harus berusaha. Tidak mungkin kita tidur-tidur cuma main HP terus pengen jadi sukses tiba-tiba sukses, itu tidak. Kita harus berusaha. Ya, itulah yang dinamakan ikhtiar gitu. Wong Kanjeng Nabi aja ikhtiar, masa kita mau biasa nggak ikhtiar, ya kan? Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad ketika mau memperjuangkan Islam, ya berusaha perang, terus bermusyawarah dan sebagainya. Nabi saja berusaha, masa kita nggak berusaha? Nah, makanya kita harus berusaha kalau kita mau ingin mendapatkan sesuatu, ingin lulus, ya usaha dan sebagainya ya. Ada hadis kita baca bareng-bareng. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala hadun ta'aman qattun khairan min ay ya'kula min amalin yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amalin yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maksud hadis ini adalah Allah lebih menyukai seseorang itu memakan hasil makanannya itu dari jerih payahnya sendiri, dari usahanya sendiri, bukan dari meminta, bukan dari merampas dan sebagainya. Itu tentang ikhtiar ya, tentang ikhtiar. Tadi sudah tentang optimis, ikhtiar, sekarang adalah tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha ikhtiar yang telah dilakukan untuk meraih sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala penentu segala sesuatu. Jadi, kalau yang dinamakan tawakal adalah memasrahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kita sudah usaha, sudah ikhtiar, kemudian optimis saya bisa. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal apa? Tawakal itu memasrahkan segala sesuatu. Oh, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Sekarang sudah saatnya untuk memasrahkan kepada Allah. Hasilnya adalah Allah yang menghendaki. Itulah yang dinamakan tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ada firman Allah, kita baca bareng-bareng. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran ayat 159. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi intinya kita diperintahkan untuk bertawakal setelah kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Kita baca hadis bareng-bareng. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul innahu sami'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqan tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahul Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung yang keluar dari waktu pagi dan dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya apabila manusia itu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezekinya. Seperti burung-burung, burung itu ketika pagi-pagi mencari makan, perutnya dalam keadaan lapar. Nah, tapi ketika sore pulang, mereka sudah keadaan kenyang. Siapa yang menjamin rezekinya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika manusia bertawakal kepada Allah, maka pasti rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo teman-teman, kita mulai dari sekarang
optimis, kemudian ikhtiar, dan yang terakhir adalah selalu bertawakal kepada Allah. Yakin kita bisa itu adalah optimis, kemudian kita ikhtiar, berusaha, setelah berusaha kita memasrahkan kepada Allah yang dinamakan dengan tawakal. Nah, setelah kita belajar tentang ikhtiar, optimis, ikhtiar, kemudian tawakal, selanjutnya adalah ada hikmah-hikmah setelah kita mempelajarinya. Apa saja hikmahnya? Pertama adalah tentang optimis ya. Optimis, hikmahnya apa? Satu, selalu bersemangat dalam melakukan segala aktivitasnya. Kemudian tidak mudah putus asa, kemudian dapat memberikan dampak positif pada dirinya dan orang lain, akan mendapat prestasi yang gemilang, dan sebagainya. Kemudian hikmah ikhtiar, mempercepat meraih impian dan cita-cita, memiliki mental yang tangguh, memiliki kreativitas dan pengalaman, dan sebagainya. Kemudian hikmah tawakal, menjadikan jiwa batinnya tenang dan tentram karena sudah pasrah kepada Allah, kemudian terhindar dari stres, yaitu orang-orang banyak stres itu kenapa? Ya karena kurang tawakal kepada Allah. Karena orang-orang itu terlalu berkeyakinan pada kemampuannya sendiri, berkeyakinan kepada dirinya sendiri, bahwa padahal semuanya adalah dari Allah. Ketika orang itu tidak mampu mencapai sesuatu dan bersandar pada pikirannya sendiri, maka dia akan stres. Makanya kita harus memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kemudian terhindar dari kesombongan, menjadikan usaha dan tawakalnya bernilai ibadah. Baiklah teman-teman, itulah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi kalau optimis adalah kita berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan pasti berhasil, yakin. Kemudian ikhtiar adalah bentuk usaha kita. Sedangkan kalau tawakal adalah memasrahkan diri kepada Allah. Itu berurutan ya. Jadi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan melalui grup ya, atau nanti Zoom. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah kalian buat rangkuman materi tentang ikhtiar, optimis, dan tawakal dalam bentuk video. Jadi kalian jelaskan dalam bentuk video ya. Jika kurang jelas silakan nanti ditanyakan di grup atau WA kepada gurunya. Saya akhiri, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.